3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ayat 14, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada sebuah website namanya Easy Calculation. Kalau Bapak dan Ibu menulis tanggal lahir, maka akan muncul Bapak dan Ibu sudah tinggal di dunia ini berapa hari. Lucu ya, bukannya tahun, tapi berapa hari. Misalnya di sini ada yang ulang tahun pada tanggal 30 September 95 dia lahir, maka akan muncul umurmu 18 tahun, 4 bulan, 22 hari, jumlahnya semua adalah 6.686 hari. Kalau Bapak dan Ibu lahirnya 28 September 71, umurnya si Cap G 42 tahun. Muncul udah lahir 15.454 hari. Kalau udah Lauhwe lahir tahun 45, itu umur hari ini 68 tahun, maka jumlahnya 24.950 hari. Lucu ya? Biasa kalau ditanya umur berapa, Ci? Umurnya sekian dalam tahun, tapi hari ini disebutkan hari. Bapak dan Ibu, Musa bilang, Tuhan ajar kami untuk menghitung hari-hari supaya kami beroleh hati bijaksana. Rupanya Bapak dan Ibu, kalau kita hitung hari, kita jadi pinter. Kita jadi mengerti sesuatu. Hari ini saya mau mengajak Bapak dan Ibu baca lagi ini ayat yang tidak biasa dibaca, bukan ayat mas. Tapi ini jadi dasar daripada khotbah hari ini. 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1. Boleh baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel dalam bulan Siu, yakni bulan yang kedua. Maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Bapak Ibu, ini kisah pada waktu itu orang Israel keluar dari Mesir. Mereka dipimpin oleh satu orang namanya Musa. Dan ayat tadi bilang 480 tahun sesudah orang Israel keluar dari Mesir, maka anak Daud membangun bait Allah. 480 tahun sesudah keluar dari Mesir, maka Salomo anak Daud membangun bait Allah. Berapa lama batasnya dari keluar dari Mesir sampai bangun bait Allah? Si Pepwe, 480 tahun. Nah Bapak dan Ibu, sampai hari ini kita nggak tahu satu raja-raja itu yang tulis siapa. Rasanya yang tulis kitab raja-raja itu adalah Nabi Yeremia. Dan dia menulis bersama-sama dengan nabi-nabi lain. Tapi saya mau kasih tahu, yang tadi kita baca firman Tuhan. Firman Tuhan bisa salah atau enggak? Enggak bisa salah. Firman Tuhan ya dan amin. Kalau firman Tuhan bilang begitu, begitulah adanya. Dan dikatakan orang Israel keluar dari Mesir sampai didirikan bait Allah 480 tahun. Ingat kata ini, 480 tahun. Orang Israel keluar dari Mesir, mereka mengembara di padang belantara. Sesudah mengembara di belantara, kemudian mereka dikasih hakim-hakim. Apa itu hakim-hakim? Hakim-hakim itu kayak gubernur, kayak Jokowi begitu. Untuk memimpin orang Israel. Dan sesudah orang Israel dipimpin oleh hakim-hakim ada banyak. Ada yang namanya Gideon, ada yang namanya Simpson, ada yang namanya Yefta. Tiba-tiba orang Israel minta raja. Dan kemudian dikasih satu raja. Yang pertama namanya Raja Saul. Nah sesudah Raja Saul memerintah, penggantinya namanya Raja Daud. Dan sesudah Raja Daud memerintah, ada anaknya yang namanya Salomo. Dan Salomo memerintah dikatakan tahun keempat, bulan yang kedua. Jadi kalau kita Februari. Tahun keempat, bulan yang kedua, ya dia baru memerintah 3 tahun. Jadi sebut tahun ketiga, dia memerintah, dia mendirikan sebuah bait Allah. Ini firman Tuhan. Sekarang saya ajak Bapak dan Ibu lihat apa yang dikatakan oleh Paulus. Paulus bilang begini, dalam Kisah Para Rasul pasal 13. Ceritanya sama. Allah umat Israel telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar.
Ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing, dengan tangannya yang luhur ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. Sama, orang Mesir keluar, orang Israel keluar dari Mesir. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Paulus tulis, berapa lama mereka nitir-nitir di padang gurun? 40 tahun. Selama kira-kira 450 tahun sesudah itu, ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Jokowi diberikan kepada orang Israel. Menurut Paulus, berapa lama? 450 tahun. Hakim-hakim 450 tahun. Ayat 21. Kemudian mereka minta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kish dari suku Benyamin. 40 tahun lamanya. Saul menjadi raja berapa tahun? 40 tahun. Sesudah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Berapa tahun Daud memerintah? Paulus nggak sebut. Tapi sejarah bilang, catatan historis bilang, Daud memerintah 40 tahun. Sesudah Daud, Salomo menjadi raja. Pada tahun yang ketiga, tahun yang keempat, bulan yang kedua, jadi baru 3 tahun memerintah. Dia mendirikan bait Allah, 3 tahun. Nah, menurut Paulus, 40 tahun di padang belantara, 450 tahun Jokowi, 40 tahun Saul, 40 tahun Daud, 3 tahun Salomo, itu jumlahnya 573. Tetapi di dalam kitab yang pertama tadi kita baca, kitab 1 Raja-Raja yang kita baca, dikatakan dari umat Israel keluar sampai didirikan bait Allah, itu 480 tahun. Paulus bilang, gope citsa. Ratu Raja-Raja bilang, si pepwe. Jadi ada bedanya berapa? 93. Kemana 93? Bapak dan Ibu, saya mau kasih tahu ini Alkitab, ya dan amin. Nggak mungkin salah. Kitab Kisah Para Rasul yang tulis adalah Lukas. Lukas itu pekerjaannya dokter. Dokter itu teliti. Dokter itu cermat. Catat semua. Dia akademikus. Saya mau tanya, Kisah Para Rasul, firman Tuhan bukan? Firman Tuhan. Bisa salah nggak? Nggak bisa salah. 1 Raja-Raja firman Tuhan bukan? Firman Tuhan. Bisa salah nggak? Nggak bisa salah. Hanya 1 Raja-Raja bilang 480 tahun. Lukas tulis 573 tahun. Ada kacelek, ada beda 93 tahun. 93 tahun kemana? Alkitab nggak bisa salah. Bapak dan Ibu, kalau kita tahu 93 tahun hilang kemana, ini akan merubah cara berpikir kita. Ini akan merubah bagaimana kita menyembah Allah. Mengerti 93 tahun hilang akan merubah pandangan hidup. Sejarah bilang 573 tahun. 40 tambah 450 tambah 40 tambah 40 tambah 3 itu 573. Manusia bilang 573 tahun. Allah bilang 480. Perhitungan manusia 573. Pandangan Allah 480. Ini orang Kristen satu Bapak dan Ibu. Dia ditanya, Pak, Kristen ya? Kristen. Berapa tahun udah Kristen? Oh, umur saya 50 tahun. Kristennya udah berapa lama Pak? Papa pendeta, mama pendeta, tinggal di belakang gereja. Begitu lahir, langsung dibawa ke gereja. Umur gocap. Jadi umur Kristen gocap. Umurmu berapa? Umurku gocap, umur Kristen gocap. Waktu dia bilang umurku sebagai orang Kristen 50 tahun. Allah bilang umur kamu 8 tahun. Ini satu, kalau ketemu orang baju hitam, pakai putih-putih kotak di sini, itu Muse, pendeta. Pendeta ini ditanya, Pak Pendeta umur berapa?
umur 45 tahun. Ikut Tuhan sudah berapa lama? Oh, saya 15 tahun ikut kebaktian pemuda-pemudi, terima Tuhan Yesus. Jadi saya sudah ikut Tuhan, melayani Tuhan 30 tahun. Umur Kristen saya 30 tahun. Umur Kristen saya 30 tahun. Waktu dia bilang umur Kristen saya 30 tahun, Allah bilang umur Kristen kamu cuma 2 tahun. Ada yang hilang. Ada hari yang hilang. Umur 50 tahun dibilang umur 8 tahun. Yang hilang 42 tahun. Ngakunya 30 tahun dibilang cuma 2 tahun. Hilang 28 tahun. Ada hari yang hilang. Saya mau tanya, hilang kemana? Kalau pada pagi hari ini dingin-dingin Tuhan tanya sama Bapak dan Ibu. Udah berapa tahun jadi Kristen? Kita hitung-hitung. 15 tahun Tuhan. 10 tahun Tuhan. 18 tahun Tuhan. Kemudian ada suara bilang, no. Ada hari yang hilang. Kita mesti tahu, hilang kemana tuh hari. Bapak dan Ibu, umat Israel itu kesayangan Tuhan. Itu disayang sama Tuhan. Kenapa disayang Tuhan? Wopu cetau. Pokoknya Tuhan sayang sama umat Israel. Dan waktu Allah sayang sama umat Israel, berkali-kali Allah memberkati mereka. Ini umat Israel adalah umat yang auban. Bapak dan Ibu tahu auban? Kepala batu, keras kepala. Mereka menyembah Allah, mereka takut kepada Tuhan, tapi ada waktu-waktu mereka lari dari Tuhan. Bulan Maret tahun lalu, saya pergi ke kota Efesus di Turki. Di situ ada sebuah kuil zaman dulu, ditulis juga oleh Paulus. Ada satu kuil, itu kuil untuk menyembah Dewi Artemis. Dewi Artemis itu perempuan, maaf bicara, dadanya banyak. Apa itu? Dewi Artemis adalah dewi kesuburan. Orang Israel zaman dulu, kalau suami istri kawin kagak punya anak, itu suka diledekin orang. Suka dibilang, weh gak punya anak, weh mandul. Jadi semua pasangan suami istri Israel kepingin punya anak. Mereka minta sama Tuhan, tapi banyak yang auban, kabur, cari Dewi Artemis. Berdoa sama Dewi Artemis, Dewi yang dadanya banyak, Dewi kesuburan, bisa kasih anak banyak, berdoa soja, minta anak. Umat Israel seperti begitu, kepala batu. Waktu menyembah Tuhan, tapi kapan-kapan mereka jauh dari Tuhan. Bapak dan Ibu seringkali baca di Alkitab ada yang namanya Baal. Dan kita suka heran, kenapa umat Israel sebentar-sebentar dia lari kepada Baal. Padahal kita tahu Baal adalah satu dewa, satu ilah. Dan tidak bisa dibandingkan dengan Allah kita yang maha besar. Kenapa umat Israel bisa lari-lari ke Baal? Saya kasih tahu. Orang Israel itu banyak jadi petani. Mereka tanam gandum, mereka tanam jagung. Dan Baal untuk bangsa-bangsa lain adalah dewa kesuburan. Jadi kalau petani Israel ini tanam jagung, tanam padi, mereka kepingin supaya bisa subur tanahnya, mereka lari kepada Baal. Berkali-kali dalam sejarah Bapak dan Ibu, kita lihat bahwa umat Israel itu berkali-kali lari daripada Allah. Sejarah mencatat lari daripada Tuhan 5 kali. Dan waktu bangsa Israel ini lari daripada Tuhan, Tuhan kasih pelajaran. Tuhan kirim bangsa lain, bangsa ini menjajah umat Israel. Waktu bangsa ini menjajah umat Israel kagak bisa berdoa. Bait Allah ditutup, dipasangin front pembela agama lain. Nggak bisa ngumpul-ngumpul, harus nyembah dewa mereka. Setiap kali bangsa menguasai Israel, Israel tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Tidak bisa berdoa, tidak bisa baca firman Tuhan, tidak bisa nyanyi-nyanyi menyembah Tuhan, semua dilarang. 5 kali. Dan setiap kali bangsa ini dikuasai oleh bangsa asing, kemudian Allah berbelas kasihan. Bangsa asing dikalahkan, bangsa Israel kemudian baik kembali. 5 kali. Perhatikan ayat-ayatnya. Minta maaf ayat-ayatnya agak banyak. Dan namanya juga suka aneh-aneh. Biar saya yang baca. Yang pertama Hakim-Hakim
Fatsal 3 ayat 7 sampai 9. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadat pada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kushan Rishathaim. Nah ini bacanya, jangan cepat-cepat. Kalau baca Kushan Rishathaim cepat-cepat, lidah bisa kesleo. Jadi bacanya pelan-pelan. Kushan Rishathaim, Raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kushan Rishathaim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yaitu Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Dijajah Kushan Rishathaim, Raja Aram. Berapa tahun? 8 tahun. Ayat 12. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon Raja Moab diberi Tuhan kuasa atas orang Israel oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. Ayat 14 bilang 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon Raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yaitu Ehud anak Gera, orang yang kidal. Orang Benyamin seorang yang kidal. Berapa tahun? 18 tahun. Penjajahan ketiga, Hakim-Hakim pasal 4 ayat 2 sampai 3. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke tangan Yabin, Raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Hashoret Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi. Dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Raja Yabin memerintah orang Israel. Berapa lama? 20 tahun. Penjajahan keempat. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. 7 tahun lamanya. Terakhir, Hakim-Hakim 13 ayat 1. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Berapa lama? 40 tahun. Sini muncul Samson. Bapak dan Ibu, mari kita hitung. Nama susah, Kushan Rishathaim, Raja Aram, 8 tahun. Eglon, Raja Gendut, ini dia Raja Gendut sekali, Raja dari Moab, 18 tahun. Yabin, Raja Kanaan, 20 tahun. Midian, 7 tahun. Filistin, 40 tahun. 8 tambah 18, tambah 20, tambah 7, tambah 40, 93. Tahun hilang ada di sini. Tahun hilang ada di sini. Tahun hilang adalah waktu orang Israel nggak bisa menyembah Tuhan. Tahun hilang adalah waktu orang Israel nggak bisa berhubungan sama Tuhan. Nggak bisa baca firman Tuhan, nggak bisa berdoa. Pada waktu Bapak dan Ibu tidak punya waktu untuk ketemu Tuhan. Tidak berdoa sama Tuhan. Tidak nyanyi kepada Tuhan. Tidak menyembah Tuhan. Hari itu hilang. Dengar baik-baik. Satu, kita bangun tidur. Repot, banyak kerjaan. Anak mesti sekolah. Mesti buka kantor. Mesti urus ini, mesti urus itu. Mertua jatuh ke got. Telepon, bibi sakit. Pembantu rumah tangga pulang, repot. Malam-malam, belum doa nih. Belum baca firman Tuhan ini. Hari itu hilang. Hari itu hilang. Musa bilang, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh yang bijaksana. Firman Tuhan hari ini mengajak Bapak dan Ibu, mari punya hati yang pintar. Hari di mana Tuhan tidak jadi prioritas. Hari di mana Tuhan bukan yang terutama. Hari di mana begitu banyak pekerjaan, sibuk acara demi acara. Hari itu hari hilang. Hari itu hari hilang. Nah Bapak dan Ibu, orang bisa bilang,
Bagaimana ya? Sekarang udah ngerti ya. Hari mesti ada hubungan sama Tuhan. Mesti ada, sebab tahun ini tahun pemulihan seutuhnya. Hari ada pertemuan dengan Tuhan, harus berhubungan dengan Tuhan. Bagaimana kalau kemarin-kemarin udah hilang? Kemarin-kemarin udah hilang gak bisa bikin apa-apa. Tapi Tuhan bisa merubah kualitasnya. Yoel pasal 2 ayat 25. Baca dengan suara keras, 1, 2, 3. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirimkan di antara kamu. Allah sanggup merubah hari-hari yang hilang. Hari-harinya sendiri nggak kembali, tapi kualitas daripada kehidupan akan dirubah oleh Allah. Musa bilang, saudaraku, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dengar baik-baik, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Bapak dan Ibu, kalau harimu tidak hilang, maka janji firman Tuhan, waktu pagi bersorak-sorai, bersuka cita selama hari itu. Waktu hari itu tidak hilang, ada sukacita, ada sorak-sorai. Ada satu ibu pendeta, waktu dengar khotbah ini dia bilang ini rada-rada bocengli. Rada-rada kurang cocok Pak, saya bini pendeta, tapi saya punya anak 3. 2 sekolah, 1 bulan sekolah, saya kagak punya pembantu. Kalau saya bangun pagi Pak, itu nomor 1 ngurusin suami mau pergi ke kantor, kerja di kantor gereja, anak-anak mesti sekolah, jadi saya urus makan pagi, urus mandiin anak, urus suaminya, diberesin segala macam. Kemudian suami dah pergi ke kantor, anak-anak dijemput sama mobil jemputan. Saya masih punya anak kecil umur di bawah 3 tahun. Itu anak rada rewel Pak, jadi mesti diajak main. Udah gitu rumah kan mesti dibersihin, mesti nyetrika, mesti nyapu, mesti ngepel, mesti nyuci baju. Ya urutannya gak begitulah, pokoknya repot aja dah. Tak saban sore, jam 7 malam udah mesti masak, udah mesti ke supermarket. Jam 7 malam suami pulang tanya, mama masak apa? Anak-anak bilang lapar. Seharian gak bisa baca-baca Alkitab, gak bisa doa-doa, gak sempat. Kemudian dikasih tahu Bu, kalau mau berhubungan sama Tuhan, kayak gimana? Ya masuk kamar, tutup kamar, sembahyang gitu. Gak perlu deh, ibu kan lagi repot. Jadi cobalah begitu melek, bangun tidur, jangan langsung ingat hari ini mau bikin apa enggak. Begitu bangun masih di tempat tidur, boleh bilang terima kasih sama Tuhan. Saya bangun tidur pagi-pagi jam 4.40. Setiap pagi bangun 4.40. Begitu melek, napas, bilang gini, Tuhan kamsyah masih dikasih napas. Tangan kanan kiri bergerak, haleluya. Masih sehat, enggak stroke. Bisa turun, di tempat tidur bisa doa. Kadang-kadang duduk di mobil macet, supir nyupir, saya duduk di belakang. Bisa mensitir firman Tuhan. Di kantong saya selalu ada kertas kecil isi ayat. Karena orang makin lama makin tua, itu suka lupa apal saudara. Saya kasih tahu, saudara masih muda apal baik-baik firman Tuhan. Nanti kalau udah umur gocap huahwe, hafal ayat susah betul. Jadi saya taruh itu kertas kecil di dalam kantong, keluarin baca lagi. Mazmur pasal 23, baca Yesaya, baca lagi. Di tengah perjalanan ngomong sama Tuhan, terima kasih sama Tuhan, berdoa buat orang lain. Lampu merah, tunggu sebentar, ngomong sama Tuhan. Waktu saudara berhubungan dengan Tuhan, hari itu gak hilang. Hari itu gak hilang. Saya punya teman pendeta, dia punya HP, ada alarm. Jadi alarmnya setiap 2 jam bunyi. Nah, dia berhenti sebentar kerjaannya. Kemudian berapa menit aja dia berhubungan sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan kamsyah banyak. Kamsyah untuk pekerjaan. Tuhan melindungi, Tuhan mengatur. Ajarin sama si istri pendeta ini. Waktu you nyuci, nyanyi. Waktu you lagi goreng-goreng tahu, berdoa.
Waktu you lagi nyapu-nyapu, hubungan sama Tuhan. Waktu you lagi main sama anak ningnang, ningnong, ningnang, ningnong, hati menyembah kepada Tuhan. Dan dia lakukan. Dan dia punya kesaksian begini Bapak dan Ibu. Dia bilang heran loh. Jam 4 sore nih, jam 4 sore. Sesudah Ais setiap hari 10-15 menit berhubungan sama Tuhan. Setiap jam 4 sore, baju-baju udah disetrika. Rumah udah rapi. Dapur udah wangi. Makanan sudah siap. Jam 5, jam 6 suami pulang bilang, Mama makan apa? Sudah siap. Anak-anak pulang semua beres. Heran. Waktu berhubungan dengan Tuhan, ada sorak-sorai, ada sukacita. Saya mau menyarankan Bapak dan Ibu untuk berhubungan kepada Tuhan. Saat teduh, kalau punya waktu seperti bapak-bapak yang pengerja-pengerja di sini, worship leader di sini, satu hari doa 30 menit, 50 menit, 1 jam, silakan. Tapi kadang-kadang orang-orang tidak punya waktu praktis, tapi pakai setiap waktu untuk mencari Tuhan. Pakai setiap kesempatan untuk berhubungan dengan Tuhan. Pada waktu Bapak dan Ibu berhubungan dengan Tuhan, hari itu tidak hilang. Ayat terakhir. Mazmur, sebentar, ayat terakhir sebentar. Saya mau bicara tentang sekarang kalau sudah berhubungan sama Tuhan, bagaimana caranya kita ngomong sama Tuhan. Bagaimana caranya kita berhubungan. Udah tahu hari yang tidak ada hubungan dengan Tuhan, hari itu hilang. Sekarang kita mau bicara bagaimana berhubungan sama Tuhan. Apa yang mesti kita lakukan. Nah, Bapak dan Ibu, satu waktu di atas Gunung Sinai, kalau sekarang pergi ke Israel, cari Gunung Sinai udah nggak ada. Sebab namanya sekarang bukannya Gunung Sinai. Orang Palestina, Sinai apa? Nggak tahu, Sinai padang pasir. Gunung Sinai sekarang namanya Jabal Musa. Nah di Jabal Musa ini, di Gunung Sinai ini, zaman dulu Allah turun dengan kemuliaan Tuhan, hadirat Allah yang amat besar, yang mulia, dan Allah panggil Musa naik ke atas Gunung Sinai. Musa tinggal di atas Gunung Sinai berapa lama? Ada yang tahu? 40 hari, 40 malam. Ngapain? Allah kasih peraturan. 10 perintah Tuhan, betul. 10 perintah Tuhan dikasih di atas Gunung Sinai. Tapi 10 perintah Tuhan itu cuma 1 hari kelar. Ngapain 39 hari? Ternyata di atas Gunung Sinai Allah memberi peraturan kepada Musa. Nanti Nimen ikut Tuhan, peraturannya adalah kalau bikin bait Allah seperti begini. Kalau berhubungan sama orang mesti begini. Kalau hari Sabat mesti disucikan. Peraturan. Jangan bohong. Nggak boleh cipua-cipua. Nggak boleh tipu-tipu orang. Kalau belanja, kalau ditanya sama bos, beli mesin berapa, harga 2 juta, bilang 2 juta. Nggak boleh bilang 2,5 juta. Itu nipu namanya. Dikasih tahu macam-macam peraturan. Kemudian ditutup begini. Kata Allah, kalau kamu menuruti peraturan ini, kamu akan diberkati. Kalau kamu melanggar peraturan ini, kamu akan dikutuk. Dengar baik-baik. Peraturannya begitu banyak. Ditutup dengan kalau kamu taat, diberkati. Nggak taat, dikutuk. Allah tahu nggak bahwa manusia bakalan nggak taat? Tahu. Buktinya, waktu Musa di atas Gunung Sinai, dia bawa itu 10 hukum Taurat. Dia bawa 10 hukum Allah. Nomor 1 bilang, jangan ada Allah lain. Dia turun dari gunung. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan menyembah Allah lain. Jangan bikin patung. Ada tulisan seperti begitu. Dia turun gunung. Baru turun. Umat Israel lagi nyembah-nyembah patung. Lagi nandak-nandak menyembah patung lembu emas. Allah tahu bahwa saudara dan saya, kita bakalan tidak taat. Peraturan begitu banyak. Kita bakalan ngelanggar. Allah tahu. Dan firman Tuhan bilang kalau saudara tidak taat, saudara dikutuk. Kalau saya tidak taat, saya dikutuk. Kalau saya taat, saya diberkati. Tapi kita tidak taat. Bagaimana? Oleh sebab itu, Allah memberikan kepada manusia jalan keluar. Jalan keluar adalah Allah memberikan kepada manusia imam. Imam itu kerjaannya apa?
Imam itu mewakili saudara dan saya ketemu sama Tuhan. Imam itu setiap tahun di Israel masuk ke dalam satu ruangan, namanya ruangan Maha Kudus. Di dalam ruangan Maha Kudus, imam itu datang ke dalam ruangan Maha Kudus, dia bawa darah domba. Dan di dalam ruangan Maha Kudus itu ada tahta kemuliaan Allah. Dan imam itu bilang begini sama Allah. Allah, umat Israel, orang-orang di WTC Mangga 2, si Ongki, semua ini tidak bisa taat sama Tuhan. Oleh sebab itu ada darah domba. Darah domba ini dipercik di atas tahta kemuliaan Allah. Waktu darah itu dipercik di atas tahta kemuliaan Allah, maka dosa saudara dan dosa saya itu ditutup. Dengar baik-baik. Waktu imam itu berdiri di depan tahta kemuliaan Allah setahun sekali dalam ruang Maha Kudus, dia curahkan darah anak domba. Maka dosa manusia ditutup. Itu sebabnya Allah memberikan imam. Dan kita tahu imam besar kita namanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, sebetulnya Tuhan Yesus datang ke tahta kemuliaan Allah bawa darah, bukan darah domba, bawa darah sendiri. Dan Tuhan Yesus bilang kepada Allah Bapa, darahku kucurahkan untuk jemaat di WTC, jemaat di mana-mana yang mengikuti aku. Waktu Tuhan Yesus berdiri di depan tahta kemuliaan Allah, memercik darahnya sendiri. Dosa saudara dan dosa saya bukan ditutup, tapi dosa saudara dan dosa saya diampuni. Allah kasih jalan keluar. Tuhan Yesus sebagai imam besar agung yang menutup dosa manusia, yang menghapus dosa manusia. Sekalipun saudara dan saya berdosa, kita minta ampun kepada Tuhan, kita terima Tuhan Yesus hapus dosa. Tidak ingat kembali. Dan Tuhan Yesus sebagai imam besar agung hari ini ada di sebelah tahta kanan Allah Bapa. Tuhan Yesus ada di situ. Nah saudara, kenapa saya ngomong begini? Sebab zaman dulu, kalau orang datang ke bait Allah, mereka ketemu imam. Bukan Tuhan Yesus, imam. Nah mereka bawa persembahan. Persembahan apa yang dibawa? Tergantung mereka kaya atau miskin. Kalau mereka kaya, mereka bawa lembu. Lembu itu 22 juta. Itu dipotong, dikasih buat persembahan. Kalau mereka nggak kaya, nggak bisa keluarin 22 juta, ya beli domba, notiau. Tapi kalau bolui, nggak punya duit, nggak bisa beli domba, burung aja deh, ceban. Nah datang ke bait Allah, bawa burung, nih anggap aja kagak punya duit, bawa burung. Burung kita datang ke bait Allah, kita ketemu sama imam, kita kasih burung itu ke tangan imam. Ini peraturannya. Nah imam itu pegang burung itu, kemudian burung itu persembahan kita, itu dicabut bulunya. Curut, dibersihkan kekotorannya. Udah dibersihkan kekotorannya, burung itu kemudian dikasih harum-harum, diurapi dengan minyak. Kemudian dibakar, jadi persembahan yang harum buat Allah. Saudara tahu bahwa burung itu sebetulnya doa. Doa daripada umat Israel. Doa daripada umat Israel seperti burung yang tidak sempurna di tangan imam, dibersihkan. Kemudian dikasih wangi-wangi, kemudian dibakar, harum di depan Tuhan. Waktu Tuhan Yesus jadi imam besar agung, manusia datang bawa doa burung. Burung ditaruh di tangan imam besar agung Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, wah ini doa kurang bagus nih. Banyak kotornya nih, doa ngaco nih. Jadi doanya dibersihkan sama Tuhan Yesus. Cerut, diangkat kekotorannya. Kemudian dikasih wangi-wangi, dikasih urapan. Kemudian dikasih sama Allah Bapa. Allah Bapa bilang, wah doanya bagus ya. Doa kita saudara, waktu kita serahkan ke tangan Tuhan Yesus, diangkat kekotorannya, jadi doa yang indah di depan Allah. Saya kasih contoh. Saya kawin agak telat. Cari syauce, pacaran sana sini nggak kawin-kawin. Satu waktu udah Kristen, saya ngerti kalau
boleh minta loh, boleh minta istri loh. Jadi saya doa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya jomblo, mau punya tai-tai. Nah waktu itu saudara, saya sangat dipengaruhi sama pelajaran dari Choi Yonggi. Choi Yonggi ngajar, kalau doa itu harus spesifik. Jadi saya doanya spesifik. Saya bilang, Tuhan, saya minta satu tai-tai. Tai-tai saya Tuhan jangan gemuk, jangan kurus. Sebab saya sudah gemuk. Kalau gemuk sama gemuk jalan kurang begitu bagus. Jadi saya juga minta jangan tinggi, jangan pendek. Badannya agak langsing. Saya minta Kristen Tuhan. Saya minta tai-tai saya bisa ngomong Inggris. Saya minta tai-tai saya Tuhan itu bisa tukar pikiran. Kalau saya cerita lelucon, dia hahaha. Jangan saya cerita lelucon, dia tell me, telat mikir gitu saudara. Belakangan baru hihihi, saya nggak mau seperti gitu. Saya juga minta Tuhan, kalau saya punya pacar Tuhan, saya minta itu rumahnya pacar saya. Karena saya sering datang, tolonglah jangan di situ banyak anjing. Sebab dulu pacar saya Tuhan, kalau saya datang ke rumahnya itu di jalanan itu banyak anjing. Setiap kali pulang sepatu saya kotor Tuhan, saya mesti bersihin. Saya doa seperti begini saudara, doa ini nggak sempurna. Saya dimarahin sama teman saya, dia bilang, kamu doa seperti gitu namanya kurang ajar. Emang Tuhan tidak tahu kamu punya permintaan? Jangan doa gitu. Oh salah ya? Salah. Oke salah. Jadi ganti doanya saudara. Doa saya bilang, Tuhan saya mau minta istri yang modelnya kayak apa terserah Tuhan. Yang penting jangan udah orang-orang gak mau Tuhan kasih sama saya. Itu doa juga tidak sempurna. Tapi doa itu seperti burung. Saya datang kepada Tuhan Yesus. Bilang, Tuhan Yesus ini doa gak sempurna. Tuhan Yesus pegang doa itu, burung di tangannya. Dia bersihkan yang tidak sempurna. Yang kotor-kotor dia buang. Kemudian dia urapi dengan minyak yang harum. Kemudian doa saya yang tidak sempurna, yang sudah dibersihkan oleh Tuhan Yesus, kemudian diserahkan kepada Bapa. Dan Bapa bilang, wah ini doa si Ongki bagus ya. Malaikat urus. Saya kemudian ketemu sama Jenny orang Singapura. Jatuh cinta. Dan sampai hari ini kami sudah kawin 25 tahun dan bahagia. Doa kita tidak sempurna. Kita bawa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sempurnakan, serahkan pada Bapa. Khotbah ini didengar oleh satu apak orang Singapura umur 70 tahun. Dia terima Tuhan Yesus. Dia baru jadi Kristen. Dia masuk rumah sakit di Singapura. Dia mengalami sakit, masuk rumah sakit bukan ICU, tapi kamar di bawah ICU. Jadi dia tidur satu kamar sendiri, nggak ditungguin suster. Dan bapak ini orang Singapura, umur 70 tahun, bangun jam 2 pagi, kaget karena dia punya badan sebelah kiri rasanya kesemutan. Kakinya itu sudah tidak ada rasa. Dia pakai macam-macam infus. Dan di Singapura ada infus tidak langsung dari botol ke tangan. Enggak, tapi dari botol ke mesin, dari mesin ke tangan. Jadi dia bangun jam 2 pagi, dia kaget karena badannya rasanya sebelah kiri enggak enak. Kakinya sudah enggak merasa, makin lama makin naik ke atas, makin ngerasa makin naik ke atas, dia takut piansui. Dia takut mati sebelah. Jadi jam 2 pagi dia panggil suster, tetet, suster datang. Suster bilang, kenapa kok? Dia bilang, nih badan mau mati sebelah nih. Wo pucet tahu, kata suster. Ya nih pucet tahu cari dokter katanya. Suster bilang, ya nanti cari dokter ya, sabar ya. Dia bilang, jangan sabar-sabar kan bisa panggil. Kan kalau di Singapura dokter bisa dipanggil, paging dokter, Marco datang ke ruangan 15 gitu kan, bisa kan. Suster bilang, ini udah malam gak boleh pakai paging. Jadi nanti saya cari ya, saya cari katanya. Tunggu ya, sabar ya. Dan bapak ini baru Kristen, baru terima Tuhan Yesus. Tapi dia dengar doa tentang doa tidak sempurna seperti burung. Jadi dia bilang, Tuhan Yesus, saya baru kenal Tuhan Yesus, belum bisa doa. Doa saya seperti burung, kagak sempurna. Tolong, saya kasih ke tangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bersihkan. Lagi doa-doa begitu. Nggak lama pintu dibuka, masuk satu orang pakai sorban putih. Orang India Sikh. Nah bapak dan ibu
Di Indonesia orang Sikh India itu kaya-kaya, di Pasar Baru banyak. Kalau di Singapura, Sikh itu kadang-kadang nggak kaya. Banyak yang kerja jadi satpam. Dan Sikh ini pakai baju putih, bawa senter. Dia masuk ke dalam kamar, dan bapak ini bilang, help me, tolong saya. Orang Sikh datang kepada dia, bilang ada apa? Dia bilang, saya punya badan mau mati sebelah nih. Orang Sikh bilang, oh jangan khawatir, saya mantri. Dia bilang begitu loh, saya mantri. Dia nyalain lampu, tek 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 tek, lampu terang. Dia samperin, dia lihat itu bapak. Kemudian dia lihat itu mesin. Kemudian dia bilang begini, salah pasang katanya. Salah setel, itu infus, setelannya ngaco katanya. Komputer, saya betulin ya, tik 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 tik, enter. Dah beres katanya. Dia matiin lampu, bapak ini bilang, thank you, thank you, thank you. Dia matiin lampu, dia keluar ruangan. Orang Sikh pakai tulban, baju putih. Ngaku mantri. Kira-kira 2 jam kemudian dokter baru datang. Dokter datang kira-kira 4:30 pagi. Kemana aja kata si bapak. Ya saya hari ini jaga 11 bangsal. Dokter masuk ke sana, bapak bilang, dokter bilang kamu cari saya ya, suster cari-cari saya. Iya betul, badan mau mati sebelah. Dokter datang ke mesin itu, nyalakan lampu, lihat. Tadi salah setel, tapi sudah dibetulin. Kalau komputer saudara, dibetulin ada datanya. Ketahuan salah setel atau salah setel, ketahuan kalau komputer. Dokter bilang, oh tadi kamu badan gak enak karena salah setel. Tapi sudah ada yang betulin. Jadi kamu tenang saja, no worries, jangan takut, besok akan baik. Dokter keluar ruangan, bapak-bapak jam 7 pagi dia bangun, dia sehat. Tidak rasa sakit, tidak rasa badan tidak enak, semua oke. Waktu 7:30 suster datang bawa makan pagi, suster tanya bagaimana kok? Enak badan, enak dia bilang. Kemudian dia bilang sama suster, tolong panggil mantri orang Sikh. Saya mau bilang thank you. Suster bilang, hah? Panggil siapa? Panggil mantri orang Sikh. Suster bilang, ini rumah sakit nggak ada mantri orang Sikh. Dia bilang, kalau begitu mungkin satpam ngaku mantri. Panggil satpam orang Sikh. Suster bilang, rumah sakit ini tidak ada orang Sikh kerja. Dan bapak ini bilang, saya tahu, waktu doa saya tidak sempurna datang. Taruh di tangan Tuhan Yesus. Burung Tuhan Yesus bersihkan. Doa yang ngaco, Tuhan Yesus surapi dengan minyak. Kasih kepada bapak. Bapak bilang, ini doa apak Singapura bagus nih. Kirim malaikat. Dan malaikat yang dikirim malaikat orang Sikh. Saya senang dengar cerita ini. Sebab kalau ada malaikat orang Sikh, saya percaya ada malaikat orang Hokkien juga. Saya percaya juga ada malaikat orang Ke, ada orang Teochew, ada Konghu juga ada. Saudaraku, ayat terakhir, Mazmur 84 ayat 11. Baca bersama-sama dengan suara keras, 1, 2, 3. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saudara, hari ini tolong ingat bahwa 1 hari tanpa Tuhan Yesus, hari itu hilang. Ada satu gambar yang sangat terkenal dan gambar ini dibuat oleh seorang pelukis yang namanya Holmes Hunt. Tuhan Yesus ketok pintu di depan, ketok satu pintu di depan pintu hati saudara. Holmes Hunt gambar ini lama dia bikin, sesudah selesai dia kasih lihat sama teman-temannya. Dia bilang ini gambar bagus atau enggak? Teman-temannya bilang, salah bikin. Dia bilang salah apa? Salah kata temannya. Masa pintu nggak ada cekrekannya, nggak ada bukaannya, nggak ada kuncinya? Holmes Hunt bilang sengaja. Sebab pintu hati saudara di bagian luar tidak ada kuncinya. Yang bisa buka pintu hati saudara adalah saudara sendiri. Tuhan Yesus nggak akan ketok pintu maksa masuk, nggak. Dia akan ketok pintu. Dan apakah saudara mau buka pintu dan mau ketemu dengan dia? Mari pemain musik maju ke depan. Kita nyanyi itu lagu yang bilang satu hal yang ku rindu, diam di dalam rumahmu. Berdoa bilang sama Tuhan, kasih kekuatan, kasih hikmat,